Ya, halo semua. Akhirnya buat juga market review. Ya, berjumpa lagi dengan saya market review untuk perdagangan tanggal 6 Mei 2021. Kemarin malam saya nggak sempat buat ya, karena nyampainya udah malam dan saya harus set up studio portable saya ini ya. Dan saya sempat buat satu video, yaitu video ulasan saham yang untuk member VIP. Karena video ulasan saham dipakai untuk trading setiap harinya. Kita mengulas semua pertanyaan yang ada di dalam grup VIP. Mereka tanya kondisi bagaimana dan harus bagaimana, dan itu dipakai kan untuk perdagangan hari ini tepatnya. Jadi kita ulas dan itu yang penting. Jadi saya sempat buat satu video, dan hari ini ya kita kembali lagi di video market review. Dan sebelum saya buat market review ini, saya mau sedikit bercerita mengenai kondisi kemarin, ya, kondisi pergerakan harga saham. Kan candlestick-nya kan kurang baik. Saya sudah warning bahwa ini berpotensi untuk koreksi karena di candle tersebut terlihat bahwa seller lebih kuat daripada buyer, ya. Candle-nya membentuk wick, yang membentuk shadow. Dan hari ini beneran koreksi, ya. Kalau buat kita, daripada kita sibuk menganalisa candlestick, kalau saya lihat, tinggal lihat dengan selendangnya aja. Kita mau lihat pattern candlestick-nya. Ketika kita lihat candlestick, selendang, posisi selendang ada di bawah, candle ada di bawah selendang, ya udah, that's it. Jualan aja dulu. Nggak usah pusing, nggak usah galau, dan disiplin saja. Dan saya banyak lihat problem-problem para trader itu lebih ke karena bukan mereka tidak tahu trading system, bukan karena mereka tidak tahu rule, lebih karena mereka merasa ini masih bisa naik, ini akan naik, dan sebagainya. Terlalu banyak hope-nya. Kalau saya bilang kita harus kuasain fear, harus kuasain greed, harus kuasain hope. Itu tiga itu adalah kunci menjadi seorang trader yang berhasil. Kita harus bisa mengalahkan itu semua. Dan caranya bagaimana supaya bisa kita kalahkan itu? Satu, disiplin. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai rules, ketika sudah punya rules, ya jalankan dengan disiplin. Tanpa disiplin, percuma. Tidak ada artinya. Sebagai contoh, saya kemarin perjalanan dari Solo ke Jakarta. Dan ketika drive tersebut, saya benar-benar hanya pasrah pada trading system saya. Saya nggak peduli. Mau naik kayak, mau turun kayak, dan salah satu Java, dia turun. Tapi ketika Java turun, saya sudah memperhitungkan semuanya. Dan saya, udahlah, tetap aja, saya tetap fokus nyetir. Bayangin kalau perjalanan panjang itu, pikiran kita kacau gitu kan, yang lucu gitu kan. Wah, ini saham saya bagaimana nih, gimana? Nggak bisa. Jadi kita fokus, tentuin batas stop loss-nya, tentuin batas targetnya, profit mau di mana. Udah, let it go, jalan. Dan ternyata hari ini, bam, Java pagi-pagi ditarik sampai 2100. Saya yang tadinya kemarin minus, posisi minus, tiba-tiba jadi profit. Malah kemarin manfaatkan untuk buy on weakness. Ya kan? Nah, itu kan sesuatu yang malah jadi berkat malah, ya. Kita jadi dapat profit, dapat cuan. Jadi lagi nyetir, mampir rest area, lihat, kayaknya cocok nih untuk buy on weakness nih. Posisinya angkut loh itu, saya lihat, kayaknya oke nih. Udahlah, spek buy aja deh. Hari ini 2100. Luar biasa kan? Ya, bukan saya loh yang narik ya. Tadi di grup baru bilang, wah Pak Erwin yang narik nih, gitu. Enggak, bukan saya. Kelas Java nggak mungkin saya yang narik. Jadi, trading harus dengan kepala dingin, harus dengan hati tenang, hati nyaman, kita baru bisa profit. Kalau hatinya panas, kepalanya, bawaannya tergesa-gesa, itu nggak bisa untuk nggak bisa profit. Makanya kemarin saya juga sempat bikin video mengenai all about, mengenal saham gorengan. Kalau Bapak Ibu bawaannya berdarah panas ya, panas kepala, panas emosionalnya, bergejolak, deg-degan, apa segala, itu nggak cocok main saham gorengan. Kemarin saya ada rekomendasi satu saham, namanya Kios.
kios saya memberikan rekomendasi. Dan sampai hari ini kios masih naik terus. Tapi coba lihat candlestick-nya kios. Itu aduh, naik dibanting ke bawah, banting ke bawah, naik lagi, begitu terus. Dan hari ini kios menjadi roller coaster yang hanya yang kuat yang bisa yang bisa naik bisa menikmati. Kalau nggak bisa menikmati, isinya galau, sedih, marah, bercampur jadi satu karena merasa dipermainkan oleh bandar. Iya kan? Ya, saya sudah warning. Saham lapis ketiga. Apa yang dimaksud dengan saham lapis ketiga? Karena pergerakannya dikuasai oleh segelintir orang. Karena transaksinya kecil tiba-tiba jadi naik, jadi besar. Itu yang harus kita waspadai. Jadi harus tahu resikonya. Menjadi seorang trader, kita harus tahu resikonya. Tidak bisa kita langsung main trader membabi buta begitu saja. Nah, hari-hari ini, di saat ini sudah menjelang liburan. Transaksi seperti Bapak Ibu ketahui, sudah semakin turun lagi. Sekarang transaksi kita ada di bawah 8 triliun, sorry. Tepatnya di 7,4, 7,5 triliun. Dan bayangin, kondisi seperti itu, market otomatis jadi volatile. Rentan sekali ketika di bawah naik, tiba-tiba dibanting sorenya, sesi kedua bisa dibanting. Karena apa? Nyaris tidak ada volume. Yang trading orangnya itu aja. Jangan-jangan dia juga yang naikin, dia juga yang turunin. Nah, kita nggak ada yang tahu kan, daripada berandai-andai. Nah, satu-satunya cara, kalau Bapak Ibu tidak menguasai bagaimana cara trading pendek, trading cepat, satu-satunya cara Bapak Ibu tinggal cari saham mana yang tepat untuk buy on weakness. Bapak Ibu beli ketika dia harga lagi murah, dan tunggu beberapa hari ketika dia mau volatile, pasti volatile tuh, naik turunnya pasti ekstrim. Tapi kita tetap duduk manis dan bang bisa naik lagi. Contohnya di MDKA. MDKA sebelum hari ini, kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dia cenderung bergerak ini, sideways. Kemarin waktu saya nyetir juga MDKA juga naik turun, dan hari ini MDKA bagaimana? Sempat naik kan? Bang, sempat naik. Bagus banget, jadi tiba-tiba naik. Terus ada beberapa emiten yang kayak begitu. Di bawah turun, tiba-tiba naik. Di bawah turun, taruh naik. Dan ya, tanpa disiplin, tanpa memiliki mindset yang benar, kepala dingin dan hati nyaman, tenang, niscaya Bapak Ibu dapat profit. Isinya apa? Isinya cut loss lagi, dan cut loss lagi. Ya, itu makanya saya ajak Bapak Ibu mumpung manfaatin waktu ini, libur panjang, mau libur lebaran, gak mudik kan, belajar, ya, nonton video-video market review saya. Kalau tidak bergabung di member VIP ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bergabung bersama member VIP saya, nonton ulang video-video pelajaran saya. Tidak mungkin Bapak Ibu bisa menguasai semua ilmu yang saya berikan, 35 video, dan hanya dalam satu kali nonton. Tidak mungkin. Bapak Ibu harus nonton berkali-kali, supaya itu bisa masuk ke dalam mindset, masuk ke dalam pikiran dan hati, sehingga menjadi refleks. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu kondisi seperti ini, bisa tenang. Dan kan saya juga ada di grup VIP kan, silakan bertanya. Bagaimana sih caranya, bagaimana sih kondisi ini, bagaimana. Tapi sembari belajar, bagaimana cara saya mengambil keputusan. Hold, buy, or sell. Ya, itu sedikit cerita dari saya di akhir-akhir ini menjelang liburan ya, dan saya sendiri sudah berlibur. Saya kondisi sekarang berlibur, dan ya anggap berlibur karena kerjaan saya banyak di Solo dan saya di Jakarta, tinggal ngurusi remote aja, remote. Emang cuma Bapak doang, Bapak Ibu yang bisa WFH. Saya juga bisa WFH, cuma WFH-nya saya di Jakarta, usaha saya ada di Solo. Nah, enak kan? Menjadi trader tuh enak loh, fun. Kenapa? Karena kita sudah tidak terbatasi oleh area lagi. Kerja anytime, anywhere. Dan saya di Jakarta ini kondisi mungkin bisa agak lama. Mungkin bisa hampir 1 bulanan. Ya, oke. Karena terkunci, nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Nggak bisa balik ke Solo. Karena peraturan pemerintah untuk melarang mudik kan. Jadi saya hanya bisa one way doang kemarin itu. Belum bisa balik Solo. Sampai dibuka, sampai aman, relatif aman, baru kita pulang. Ya, itu curcol dari saya. Dan kita coba lihat bagaimana kondisi market.
Nah, ini kondisi market nih, composite. Saya kemarin sudah bilang, selama di bawah selendang, udahlah, koreksi lah, pasti koreksi. Dan benar, hari ini koreksi. Walau begitu, asing masih membuka net buy. Asing hari ini membuka net buy 330 ya. Coba saya cek. Bukunya sudah saya tutup tadi. Ya, 320,7 bio. Dan asing masih membuka net buy. Jadi, bagi Bapak Ibu yang trading, walaupun minus, hold aja. Karena pada dasarnya masih aman sih. Nggak usah khawatir ya. Dan bagaimana dengan sektoralnya? Nah, khusus sektoralnya, ini ada sedikit unik. Karena apa? Karena sektornya sudah berganti di data saya. Nah, basic. Sektor basic pada dasarnya masih oke, tapi dia tertahan selendang. V-line dan skyline-nya mana Pak? Karena datanya masih sedikit, maka yang tampil cuma selendang doang. Ini datanya baru segini nih dari Februari, kan sektoralnya baru. Ya, bukan saya yang rubah, ini dari IDX yang rubah ya. Terus kemudian ada consumer cyclicals. Masih di bawah selendang, koreksi. Jadi masih belum oke. Tunggu dia naik di atas selendang baru oke. Daftarnya apa aja yang di sini silakan Bapak Ibu googling aja ya. Energi juga sama, masih hari ini dia sebenarnya berpotensi untuk naik, tapi dia di penghujung sesi pada dibanting. Jadi beginilah candlenya ya, tapi nggak apa-apa, pada dasarnya masih oke, masih di atas selendang, dan ini ternyata skyline-nya udah mulai muncul, masih di atas skyline. Jadi saya bilang hold untuk energi. Finance. Untuk finance juga mencoba mulai masuk ke dalam selendang. Harapan saya sebelum liburan dia ada di atas selendang lah, supaya nggak galau. Dan dia berpotensi, saya harap bisa sampai ke skyline kita ini. Healthcare masih sideways, ya masih belum kemana-mana. Pada dasarnya healthcare beberapa waktu ini beritanya juga bagus, karena beritanya mereka profit sekali ya. Jadi mereka mendapat profit di tengah pandemi. Jadi healthcare mendapatkan profit di tengah pandemi. Terus oke, apa lagi? Selain healthcare ada, sebentar, sorry. Industrial. Ya, ini mungkin miscellaneous industry, yang tadinya miscellaneous industry ya. Masih sideways lihat tuh. Dia masih bergerak di range-nya ini aja. Ya, ini kalau kita tarik kotak atas, kotak bawah, ini kelihatan banget nih. Ini sideways berat ini. Ini range-nya nih. Nah, ini. Dia masih di sini-sini aja. Kemudian infra juga belum oke, masih belum mampu naik ke atas selendang ya. Dalam beberapa waktu ini masih koreksi. Walaupun gitu asing masih masuk terus. Ya, ini saya karena ini chart kita sebenarnya, ini chart official ya, chart official dari Winner Stocks. Ada asingnya, kelihatan kan chart asing gitu, asing masih masuk. Nah, ini non cyclicals asing masih jual dan lihat turun terus ya, masih downtrend berat. Consumer non cyclicals tepatnya ya. Terus habis itu properti sempat naik dan dia pullback. Harapan saya pullback untuk naik lagi kemudian. Karena apa? Transaksinya masih bagus. Jadi sektor ini masih bakal trending. Jadi sabar aja Bapak Ibu ya. Terus kemudian IDX Tekno, wow keren banget ya. Potensial masih akan naik nih. IDX Tekno. Terus terakhir IDX Transportation. Ini juga masih bagus, masih naik lagi. Ya, itu sekilas sektoral, jadi silakan Bapak Ibu catat, cari, googling aja sektor mana yang akan masih trending. Dan untuk kemarin saya buat ulasan saham, saya rilis ke publik sebagai pengganti market review yang kemarin saya tidak buat. Dan itu contoh yang kita buat setiap hari, saya buat setiap hari. Dan saya ajak Bapak Ibu yang mau belajar segera bergabung bersama kami karena mumpung harganya masih harga promo. Dan kapan lagi ya kan, waktu liburan kita nggak bisa mudik ya, liburannya cukup panjang, belajar di rumah. Dan banyak sekali benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan jika bergabung bersama kami Winner Stocks Indonesia. Silakan nonton videonya.
di sela-sela video market review ini kami selipkan video fasilitas apa yang didapatkan jika Bapak Ibu bergabung bersama kami di VIP. Oke, terima kasih. Ini market review dari kami. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Kita jaga bersama bangsa ini supaya pertumbuhan profit bisa kita tekan sedemikian kecil ya. Jangan kayak negara-negara lain, negara Asia pada beberapa waktu ini yang mulai lockdown. Kita nggak mau kan Indonesia ke lockdown lagi dan ekonominya terjun bebas lagi. Jangan sampai ya. Kita jaga bersama. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit, stay safe, stay healthy, and God bless.